Seperti punya kamu, usaha rumah bordil nih maksudnya, apa masih laku ya Mia? Kata Purwanto. Mendengar pertanyaan Purwanto dengan senang hati, Sumiarsi jawab, wih pasti masih laku Pak Pur. Ramai kali loh yang minat bisnis kayak gini. Tapi caranya gimana kalau aku mau bikin bisnis kayak gini? Tanya Purwanto balik. Nah pas kali nih Pak, kebetulan saya juga ada niat ini untuk memperbesar Happy Home. Di sini udah overload Pak. Saya mau memperluas bangunan, tapi tanahnya udah nggak cukup. Sempat sih kepikiran mau beli rumah baru, tapi uangnya pula yang belum cukup. Kalau Pak Pur memang mau buka di sini, gimana kalau kita joinan aja Pak? Joinin sama saya. Pas betul ini Mi. Nanti saya bisa kasih modalnya, silakanlah Mami Ros yang kelola. Dan untuk keuntungannya nanti kita bagi hasil. Saya nggak minta banyak kok Mi, cukup 22 juta aja per bulan. Yang penting rutin ya. Oh boleh Pak, setuju saya. Tapi ingat, saya nggak mau setorannya telat loh Mi. Kalau sampai telat, nanti saya anggap itu hutang ya. Tentu ada bunganya. Sanggup Mami? Itu tawaran Pak Purwanto. Oke, boleh nggak masalah. Deal ya Pak Pur? Oh siap, deal. Nah salamanlah mereka berdua. Nah ada tuh singkat cerita, Sumiarsi sama Purwanto pun akhirnya menjadi mitra bisnis. Dan setelah rumah bordil Happy Home beroperasi selama 5 tahun, pada tahun 1980 Sumiarsi pun akhirnya membuka cabang keduanya di kawasan Gang Doli juga yang dikasih nama Wisma Sumber Rezeki. Dan sejak Wisma Sumber Rezeki itu mulai beroperasi, otomatis pemasukan yang diterima sama Sumiarsi pun makin besar lagi lah. Katanya nih Wak, kalau bisnis itu lagi lancar kali, dalam sebulan 2 rumah bordil milik Sumiarsi, Happy Home sama Sumber Rezeki ini bisa menghasilkan untung bersih sekitar 120 juta rupiah. Kebayang nggak kalian Wak? Ratusan juta dalam sebulan. Untuk sekarang aja itu udah besar kali, apalagi tahun 80-an. Makin banyak lah itu kan untung Sumiarsi. Dah tiap bulannya kasih 22 juta sama Pak Purwanto. 22 juta gitu terus. Nah tapi Wak, di balik besarnya pemasukan yang Sumiarsi peroleh, ternyata ada faktor-faktor lain nih yang tanpa diduga akan mempengaruhi kondisi keuangan bisnisnya. Contohnya, PSK yang bekerja di Sumiarsi ini kan jumlahnya banyak kan Wak. Dan kebanyakan dari mereka ini berasal dari kalangan ekonomi bawah, orang-orang yang memang juga kesulitan secara finansial. Dan kondisi itu pula lah yang membuat mereka memiliki masalah masing-masing. Ada yang butuh uang buat bayar sekolah, ada yang butuh uang untuk modal tanam padi di desa mereka, uang untuk biaya keluarga yang lagi sakit, dan lain-lain. Banyak lah masalah mereka nih. Nah pas mereka lagi kepepet butuh uang Wak, mereka ini sering sekali berhutang lah sama Sumiarsi. Nah banyaknya PSK yang berhutang padanya ini pun membuat keuangan Sumiarsi pun menurun drastis. PSK-nya banyak Wak, ramai tidak 1-2 orang doh. Otomatis kondisi itu pun membuat Sumiarsi sering telat nih membayar setoran bulanan 22 juta rupiah itu ke Purwanto. Nah karena setorannya ini sering telat, makin hari bunganya juga makin membengkak lah ya kan. Telat ini hitung utang, tambah bunganya. Jumlah itu terus bertambah dan dianggap sebagai hutang oleh Purwanto. Dan nggak cuman itu aja Wak, setiap berganti tahun Purwanto ini akan menambahkan jumlah setoran yang harusnya dibayar sama Sumiarsi. Yang awalnya tadi berapa? 22 juta kan sepakatnya. Lama-kelamaan naik nih Wak, 25 juta per bulan. Kebayang nggak kalian Wak? Udahlah setorannya banyak, ditambah bunga dan utang pula. Bahkan ya Wak, pernah suatu hari Sumiarsi ini harus nyetor 40 juta. Yang mana setoran aslinya kan cuma 25 juta kan. Nah 15 jutanya itu apa? Bunga sama cicilan utang. Makin pusing lah Sumiarsi di sini kan Wak. Sumiarsi pernah Wak sampai nego langsung nih minta keringanan sama Pak Purwanto. Tapi kalian tahu Purwanto jawab apa? Dengan sambil menodongkan pistolnya dia bilang, nggak bisa. Ini udah harga mati. Kau udah sepakat ya mau bayar tepat waktu itu ya Mi? Dan aku juga udah kasih tahu kan kalau telat bayar akan ada bunganya. Kalau kau berani main-main sama aku nggak segan-segan loh ngancurin bisnismu Mi. Dan apa yang disampaikan oleh Purwanto itu ternyata bukan sekedar gertakan aja loh. Suatu hari nih ya ketika Sumiarsi lagi-lagi telat membayarkan setorannya, Purwanto sengaja mengirim beberapa orang utusannya untuk mengobrak-ngabrik Wisma Happy Home tuh. Bahkan tidak jarang juga Sumiarsi, Prayit, suaminya, dan beberapa PSK di sana menjadi sasaran kekerasan fisik oleh mereka. Dan kondisi itu juga semakin parah ketika pada suatu hari kedua rumah bordel yang dikelola sama Sumiarsi ini mendadak sepi selama seminggu berturut-turut, nggak ada tamu Wak. Hal itu disebabkan karena ada laporan nih Wak ke kepolisian tentang anak berusia 12 tahun yang dikabarkan menghilang. Nah ada yang bilang kalau anak itu dijual di kawasan Gang Doli. Itulah kenapa Polres Surabaya semakin gencar melakukan operasi di sana. Dan setelah beberapa kali melakukan pencarian, penggerebekan untuk mencari si anak ini, ternyata betul Wak, polisi akhirnya berhasil menemukan anak itu di salah satu wisma yang ada di Gang Doli. Nah wisma tempat ditemukannya itu memang bukan dari wisma milik si Sumiarsi, tapi polisi yang semakin
gencar melakukan operasi di sana tuh ya buat kawasan Gang Doli ini jadi sepi pengunjung lah ya kan. Otomatis jumlah pelanggan di Sumiarsi ini pun langsung menurun drastis, Wak. Dan pemasukannya juga anjlok. Nah, keadaan itulah yang membuat Sumiarsi pun kembali mendatangi Purwanto lagi untuk meminta keringanan. Tapi lagi-lagi Purwanto malah ngebentak Sumiarsi lagi sambil berkata, aku nggak mau tahu, mau rame, mau sepi, kau harus setor tepat waktu. Kalau sampai telat aku hitung utang dan ada bunganya. Kan kita udah sepakat nih, pokoknya aku nggak mau tahu ya, kau harus tetap bayar. Itu kata Purwanto, Wak. Dia ini memang betul-betul nggak mau tahu itu dengan kondisi yang dialami sama Sumiarsi. Sumiarsi ini pun entah apa pula awalnya iya aja kan. Nah, inilah jadi ya. Nah, ketika Sumiarsi lagi bingung-bingungnya menghadapi Purwanto, Wak, tiba-tiba kedua anaknya yang ada di Jombang, Sugeng sama Wati, masih ingat kan? Nah, mereka berdua berencana untuk datang ke Surabaya melihat kedua orang tuanya ini. Nah, mengetahui hal itu Sumiarsi senang kali tuh, Wak. Karena memang dia udah lama kali menahan rindu dengan kedua anak-anaknya ini. Tapi di tengah kebahagiaannya ingin bertemu dengan anaknya Sugeng dan Wati, diam-diam Sumiarsi juga masih bingung nih karena dia belum bisa menemukan cara untuk bisa melunasi setoran pada Purwanto kan. Dah tuh singkat cerita, karena takut Purwanto ini ngamuk gegara setorannya kurang lagi, disitulah Sumiarsi tiba-tiba kepikiran nih, Wak, sebuah ide cemerlang. Kalian tahu apa? Sumiarsi sama Prayit suaminya sepakat untuk datang ke rumah Purwanto dengan mengajak Sugeng dan Wati. Nah, di situ Sumiarsi mikir barangkali kalau Purwanto melihat mereka datang dengan anak-anak mereka, hal itu akan membuat hatinya luluh dan gak marah-marah lagi nih kayak biasanya. Nah, tuh, Wak, singkat cerita Sugeng sama Wati pun betulan tuh diajak pergi ke rumah Purwanto juga nih. Dan sesuai dengan dugaan, Wak, ternyata strategi itu berhasil. Sikap Purwanto seketika langsung melunak nih, Wak. Dengan halus Purwanto pun berkata, ya udah nggak apa-apa. Kekurangannya kau bawa aja lah dulu, tapi jangan lupa ya nanti tanggal 15 usahakan udah bisa lunas ya. Nah, melihat Purwanto yang bersikap baik, Sumiarsi pun merasa sangat senang, Wak. Tapi sayangnya hal itu tidak bertahan lama karena ternyata di balik sikap baiknya tadi, Purwanto punya tujuan lain. Tujuan apa itu? Jadi ceritanya, Wak, beberapa hari kemudian Purwanto ini datanglah ke Happy Home untuk berlangganan seperti biasa. Terus sekitar jam setengah 12 malam Sumiarsi melihat Purwanto keluar dari kamar nih. Sumiarsi pun nyapa dialah, selamat malam Pak Pur, kata Sumiarsi. Sambil mengeluarkan rokoknya, Purwanto jawab, oh ya, soal setoran kemarin gimana, Mi? Masih kurang 5 juta, Pak. Tapi malam ini ada pemasukan kok 1 juta. Kata siapa nih, kata Sumiarsi. Mendengar jawaban Sumiarsi itu, anehnya Purwanto gak langsung ngamuk, Pak. Tapi gak lama kemudian sambil menyalakan rokoknya, Purwanto berkata, dah lah, gak perlu kau pikirkan sisa utangnya itu, Sum. Asalkan anakmu Wati kau kasih sama aku. Itu kata dia. Jadi ternyata, Wak, alasan kenapa Purwanto bersikap lembut ketika kemarin mereka datang ke rumahnya untuk setor uang adalah karena diam-diam Purwanto tertarik pada Wati yang pada saat itu berusia 15 tahun by the way. Mengetahui kalau Purwanto menginginkan anaknya, seketika Sumiarsi hanya bisa terdiam lah sambil gemetar ketakutan juga tuh. Aduh, macam mana nih, kenapa anak pula ini minta? Walau bagaimanapun Sumiarsi ini tetap mencintai kedua anaknya, Wak. Gak seenak-enaknya dia sama anaknya tuh. Dan sejak kejadian itu Sumiarsi selalu mencari cara untuk bisa menyelamatkan Wati anaknya. Dia rela melakukan apapun untuk melindungi anaknya ini, Wak. Sampai akhirnya tercetuslah itu sebuah rencana yang sangat nekat dalam benaknya Sumiarsi. Rencana apa itu? Masuklah kita, yuk. Nah, jadi, Wak, untuk bisa menyelamatkan Wati dari kejarannya Purwanto, Sumiarsi akhirnya memutuskan untuk menikahkan Wati. Lalu singkat cerita, pada tahun 1986 ketika Wati sudah berusia 16 tahun itu, dia pun dinikahkanlah dengan seorang serda atau brigadir polisi 2 yang bernama Adi Saputro. Nah, tapi, Wak, meskipun Wati ini telah menikah, hal ini ternyata tidak membuat Purwanto berhenti ngejar dia. Makin kebingungan lagi lah Sumiarsi di situ kan. Dan kondisi itu pun semakin memburuk dan akhirnya memuncak pada tahun 1988. Di mana pada saat itu setoran rutin bulanan yang harus dibayarkan ke Purwanto ini sudah mencapai 30 juta rupiah. Yang pertama 22, nek 25, sekarang jadi 30 juta, Wak. Dan nominal itu belum termasuk bunga sama cicilan utang Sumiarsi ya. Nah, kebayang nggak